Ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah di bagian heading kita klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, di bagian modify yang apa saja yang kita ubah? Pertama adalah jenis fontnya. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian ukurannya kita ganti jadi 14. Kemudian kita bikin tebal di sini. Kemudian warnanya kita bikin automatic menjadi hitam. Sekali lagi saya ulangi, fontnya dibikin Times New Roman, kemudian ukurannya diganti menjadi 14, dibikin tebal, dan yang terakhir warnanya dibikin automatic. Itu untuk yang baris pertama. Yang baris kedua yang perlu diubah hanya bagian ini, bagian rata kanan kirinya kita bikin menjadi rata tengah, jadi center ya. Sekali lagi, yang baris kedua yang diubah adalah centernya. Itu untuk settingan heading 1. Jadi heading 1 aturannya adalah fontnya Times New Roman, ukurannya 14, bikin tebal, warnanya dibikin automatic atau hitam, kemudian dibikin tengah. Kalau sudah kita oke teman-teman. Nah, di sini heading satunya belum aktif. Cara mengaktifkannya tinggal di klik sini. Nah, secara otomatis ketika heading 1 kita aktifkan, maka settingan yang tadi kita minta sudah muncul menjadi Times New Roman, ukuran menjadi 14 dan posisinya tebal, posisinya di tengah dan hurufnya tebal. Itu untuk settingan heading 1 tadi berarti sudah diterapkan ya. Nah, kemudian kita akan masukkan pertama. Ketika heading itu sudah kita edit, kita sudah tentukan. Yang pertama kita masukkan adalah misalkan kita ketik bab 1 misalkan. Bab 1. Kemudian jangan di enter teman-teman. Ketika kita masih dalam satu kalimat supaya masih format yang sama, itu kita menggunakannya shift enter. Jadi ketika kita sudah ketik bab 1, di bawahnya kita klik shift sama enter. Kalau tanpa shift sama enter, dia akan kembali ke format normal lagi, tidak di heading 1. Maka ketika mau pindah ke bawahnya gunakan shift enter. Misalkan bab 1 adalah pendahuluan. Heading satunya udah? Apa? Heading 1 tadi udah? Heading 1 sudah kamu modify kan? Terus ditulis di sini. Di halaman yang baru. Nah, situ nyalain heading satunya. Nah, kok nggak center? Nggak tahu kenapa ya. Pelan-pelan aja. Enter sekarang. Ya, kalau sudah kita enter ya. Nah, secara otomatis dia akan kembali ke format normal. Nah, sekarang kita akan memasukkan untuk subtemanya. Jadi di bab 1 itu biasanya ada apa saja? Itu kan maksudnya kan ke subtema. Nah, itu kita pakainya yang heading 2. Di heading 2 kita tadi kan belum setting baru heading 1. Sekarang heading 2 kita set. Kita setting heading 2, jadi klik kanan, kita modify yang heading 2 ya. Heading 2 kita modify kayak tadi. Yang diubah apa aja? Hampir sama teman-teman. Ini Times New Roman, ukurannya kan defaultnya 12, jadi kita pindah ke 12. Dibikin tebal, warnanya automatic. Nah, ini bedanya kalau yang di heading 2 itu tidak perlu dibikin center, dia tetap di left, di kiri. Lalu setelah kita oke. Nah, sekarang kita aktifkan dulu heading 2-nya kayak tadi. Heading 2-nya belum aktif, kita aktifkan dulu heading 2-nya. Klik. Maka secara otomatis fontnya sudah menjadi Times New Roman, ukuran 12, tebal dan berada di sebelah kiri. Oke, saya tunggu, silahkan dipraktekkan dulu untuk memodify heading 2.
Heading 2 nya sudah diedit. Time New Roman, ukurannya 12. Kan dibesarkan nanti bisa. Ya, sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke sub menunya. Sub menu pertama misalkan 1.1 gitu ya. Caranya gimana kalau cuma menampilkan satu gitu bisa pilih di sini. Nah, ketika kita pengen bullet numberingnya 1.1, maka kita pilihnya yang sebelah kanan. Ini di bagian home ada bullet numbering kan, kita pilih yang paling kanan. Yang paling kanan kita pilih yang angka ini 1, kemudian bawahnya 1.1 dan lain sebagainya. Oke, silakan diklik yang ini. Nah, padahal kita mau menampilkannya 1.1 seperti ini ya, yang kita inginkan. 1.1, 1.2 seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Kita change levelnya. Tadi kan sudah pilih ini kan, sudah pilih sini. Kemudian kita mau ganti levelnya. Caranya paling bawah itu ada tulisannya change list level. Change list level silakan dipilih yang nomor 2, yang 1.1. Maka secara otomatis akan jadi seperti ini. Nah, silakan disitu tulis misalkan latar belakang. Oke, yang sudah sampai di sini, teman-teman saya mau tahu, boleh angkat tangannya, tapi jangan diturunkan. Nanti yang menurunkan biar saya. Yang sudah bisa sampai sini boleh angkat tangan. Oke, ada 5, 7, 8, 9, 10. Ya, jangan diturunkan dulu, biasa nanti yang menurunkan. Oh. Oke, sudah sampai sini ada 14 yang sudah bisa. Bernardus, Miriam, Antonio, Benedict, Claudius, Felicia, Sharon, Erin, Claisia, Abia, Felicia, Michael Godino, Stefani, Ricardo, sama Petra. Di sini ada Gilbert juga yang tak bisa. Oke, lanjut ya. Nah, jangan di enter dulu. Kalau kita enter, jangan dipraktekkan ya. Kalau kita enter, nanti formatnya akan kembali ke normal lagi. Nih, nanti kita harus nyalain heading 2 lagi, kemudian ngasih angka. Nah, itu kelamaan. Jadi jangan di enter. Posisi masih di belakang huruf G seperti ini. Kita akan menambahkan yang 1.2 dulu. Nah, siapa yang sering di rumah biasanya kalau bikin laporan, kalau mau bikin halaman baru kayak gini di enter terus. Nah, sampai dia nemuin halaman baru seperti ini. Kalau masih kayak gini, nanti resikonya adalah ketika di sini ditulis, maka yang di bawah sini akan ikut ke bawah. Nah, supaya nggak ikut ke bawah, maka kita pilih yang blank page. Oke ya, jadi setelah latar belakang kayak gini tadi, kita masuk ke insert. Kita ke insert, kemudian pilih blank page. Maka secara otomatis sudah muncul angka 1.2. Ya, saya lagi pencet insert, kemudian pilih blank page. Nah, di 1.2 ini misalkan kita tulis habis latar belakang, anggap aja rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah. Oke, kalau sudah kita blank page lagi, insert blank page lagi, nanti akan muncul 1.3. Nah, di situ misalkan saya tuliskan salah cat. Tujuan penelitian. Ini random ya. Jadi penting nanti untuk halamannya saja yang kita akan cek. Tujuan
penelitian. Terus ya? Sudah 1.3 belum? Samsung itu Itu lah. Ini pakai heading atau? Oh, ya pakai heading tapi heading itu. tapi itu dari sini. Itu dari heading. Apa? Nanti Di activity itu. nanti. Berapa dulu? Heading 2 dong. Nah, terus kasih ke 65 lagi tadi. Enggak, otomatis ini sebelahnya. Iya, Pak. Terus kita lihat dulu. Bukan, ini cek. Nah, ini yang kita kalau dipilih di sini. Nah, kita insert blank page. Betul itu belum? Nah, itu tadi masalah. Oke, jadi bisa lagi salah tujuan gitu. Tujuan itu bacanya apa? Tujuan. Nah, oke, kita sampai situ dulu. Ya, sudah sampai titik 3 ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 aja langsung. Caranya kita enter. Kemudian masuk ke home lagi. Sorry, tadi jangan di enter dulu, sorry. Habis tujuan penelitian kita blank page lagi. Nah, akan muncul 1.4. Kalau kalian mau tambah lagi ya lanjut aja terus. Tapi anggap aja kita udah sampai 1.3 aja ya, karena kita yang mau dipelajari adalah bikin halamannya. Maka kita hilangkan dengan backspace. Kemudian kita masuk ke home lagi teman-teman. Anggap aja di halaman ini kita sudah masuk ke bab 2. Di bab 2 berarti kita balik lagi ke heading 1 lagi. Heading satunya kita nyalakan. Nah, kemudian kita tuliskan di sini bab 2. Shift enter misalkan di sini landasan teori gitu ya. Nah, kalau sudah bab 2 landasan teori gini, kita enter. Kita pindahkan posisinya ke heading 2 lagi. Sekarang kita akan bikin sub menu yang kedua. Nah, di sub menu kedua ini sama kayak tadi, aktifkan bullet numberingnya. Sama yang tadi kita pilih, yang 1.1 ya. Nah, yang 1.1 ini. Kemudian kayak tadi, change value-nya. Change list levelnya, sorry. Jadi yang 1.1. Nah, permasalahannya adalah ini kan bab 2. Kalau bab 2 berarti kan 2.1, bukan lagi 1.1. Cara mengubahnya, masuk ke ini tadi, yang bullet numbering lagi. Yang tengah ya tapi ya, bukan yang kanan. Ya, yang kanan tadi hanya cuma untuk milih jenisnya sama change list levelnya. Sekarang untuk menentukan urutannya, kita pilih yang tengah. Kemudian pilih yang set numbering value. Nah, di sini kan muncul tulisan start new list sama continue from previous list. Kita pilih yang continue dan dinyalakan advance-nya. Advance-nya dinyalakan. Nah, yang depan ini kita ganti menjadi angka 2. Yang belakang biarkan 1 karena mulainya kan dari 2.1. Saya ulangi. Tadi sudah kita pilih list levelnya. Ya tadi kan udah change list level kan, udah diganti yang ini. Sekarang kita mau ganti urutannya, maka pilih set numbering value. Kemudian yang awalnya start kita ganti continue. Advance-nya kita centang. Kemudian yang satu depan ini kita ganti angka 2.
menjadi 2.1. Nah, sudah muncul 2.1 seperti ini. Kayak tadi teman-teman, 2.1 kita misalkan isi, ini saya acak ya, jadi bukan sesuai urutan misalkan tinjauan pustaka. Oke, mana tadi? Sorry, misalkan ini tinjauan pustaka ya, berarti kita misalkan ini 2.1 berarti tinjauan pustaka. Kemudian tambah satu lagi misalkan insert, kemudian blank page lagi. Oh sorry, yang sampai 2.1 udah sukses siapa? Boleh angkat tangan, saya mau cek. Oke, baru berapa ini? 9, 10. Oke, silakan diangkat tangan dulu, jangan diturunkan, nanti yang menurunkan saya. Bukan itu jadi ini dulu. Ini dulu. Oke, sudah ada banyak yang bisa. 19 berarti William, Miriam, Felicia, Erin, Antonio, Benedict, Bernardus, Richard, Stephanie, Felicia, Alena, Claisia, Abia, Claudius, Petra, Sean, Michael, Cordino, Romulo, sama di sini ada Gilbert. Oke, berarti ada 19 yang sudah bisa. Oke, sekarang lanjut ya. Sama kayak tadi teman-teman, setelah tinjauan pustaka, kita blank page lagi. Yang kedua misalkan ini saya ngawur ya sekali lagi ya, jadi bukan urutan yang benar. Misalkan pengertian menurut ahli. Nah, kemudian sekarang yang ketiga teman-teman, silakan nanti dicoba sendiri. Jadi kan tadi kasih contoh yang 1, 2. Yang ketiga silakan dicoba sendiri. Jadi nanti yang ketiga itu nanti berarti kita blank page lagi kan. Kemudian muncul 2.3, kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke home, kita balik ke heading 1 lagi. Kemudian bab 3 misalkan metode penelitian, shift enter ya, jangan lupa. Metode penelitian. Baru kita enter. Coba yang 3 ini silahkan kalian coba isi sendiri. Isinya misalkan saya ambil dari sini, ini ada 3 ya, silahkan nanti buat sendiri. Ini 2, ini 3. Nah 3-nya itu adanya ini semua. Ya saya taruh di chat ya. Ini 31, kemudian ini 32. Kemudian ini 3.3. Ya, silakan dicoba sendiri dulu teman-teman. Yang sudah bisa nanti boleh angkat tangan. Jadi 3-nya dibikin sendiri. Oke, Benedict sudah bisa.
31 subjek penelitian. Oke, baru Benedict. Yang lain bisa sambil lihat punya saya ini ya. Subjek penelitian, insert, blank page, 3.2. Oke, Andrew menyusul. Yoga, Bernardus. Oke, tahap 4. Populasi dan sampel. Kemudian blank page lagi. Pengumpulan data. Nah, sampai sini dulu. Jadi kita sudah punya berapa halaman nih? 8 halaman. Oke, yang sudah bisa 11. Wah, mantap. Benedict, Bernardus, Erin, Klasia, William Abia, Alena Romulo, Alicia Miriam, Antonio, Sharon, Michael Guardino, Petra. Oke, Michael Guardino sudah, jadi saya turunkan. Mantap. Bisa? Ya. Oh, halaman mana tadi? Yang 3 udah? Oh, belum. Aku suka Desember. Ya, nggak boleh kan mau harus Desember kalau itu. Hah? Kalau khusus yang titelnya itu apa? Yang kan harus di Desember. Aku suka Desember. Oke, sekarang apa? Yang 3.1. 3.1. Yang kedua. Yang kedua ada di minus 2 tadi. Enggak, udah punya tiga. Misalkan 3.1. Belum nambahin dulu. Belum nambahin. Itu terdebat, nah kita ubah 3.1. Oh, udah punya Desember. Kita jadi 3.2. Berarti keempat ya. Oke, kita sudah mempunyai sampai 3.3 ya. Nah, sekarang kita pindah yang paling atas teman-teman. Jadi ini tadi datanya anggap aja sudah ada. Kita baru tulis untuk ininya. Untuk heading 1 dan heading 2-nya. Kita balik yang paling atas sendiri sebelum bab 1 ya. Di sini. Kita balik paling atas sendiri bab 1 ini. Nah, kita akan masukkan dulu halamannya teman-teman. Jadi tadi kita kelewat belum masukkan halamannya. Kita akan masukkan halamannya dengan cara insert ya, kemudian pilih yang page number, masukin halamannya, insert, kemudian page number. Oke, pilih yang bottom aja. Oke, kita misalkan kalau ikutin saya, berarti saya pakainya bottom, kemudian yang plain number 2 ya, yang tengah. Sebenarnya sembarang sih, kita hanya untuk ngecek aja apakah daftar isi kita sesuai atau tidak dengan halaman yang kita buat. Oke, plain number 2. Oke, nanti akan muncul di sini teman-teman. Teman-teman bisa keluar pakai sini atau diklik 2 kali di sini. Nah, nanti setiap di bawah halaman, nih, setiap di ini ada angka 1, kemudian ini halaman 2, ini halaman 3 dan berikutnya. Oke, kita kembali lagi di atasnya huruf B ini ya, bab 1 ini. Di atasnya sini ya, di paling kirinya.
Bab 1 nih ya. Nah, kita akan masukkan halaman baru dulu untuk di atasnya, yang dimana di atasnya itu akan kita jadikan sebagai daftar isinya. Jadi kita masukin insert, kemudian pilih blank page lagi. Ya, jangan lupa taruh di sini dulu paling atas, baru di blank page. Nah, nanti bab satunya akan pindah ke halaman 2. Ya, nih, bab satunya akan pindah di halaman 2. Kita akan balik yang paling atas sendiri. Paling atas sendiri di sini. Di sini kita bisa tuliskan misalkan daftar isi. Daftar isi kayak gini, kemudian kita enter. Pastikan di paling atas sendiri ya, tidak ada halaman lagi di atasnya. Daftar isi, kemudian kita enter. Paling atas sendiri. Oh, selesai. Ya. Oke, daftar isi. Kemudian kita enter. Nah, cara memasukkannya secara otomatis adalah ini, reference. Ini ya, jadi di menu atas ada home, kemudian ada insert, design, layout. Nah, ini yang berarti nomor ke 1, file, home, insert, design, layout, reference. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 dari kiri. Klik. Nah, nanti sebelah kiri itu ada tulisannya table of contents. Kita klik di situ. Sekali lagi saya ulangi ya. Dari di reference, kemudian di table of contents kita klik ke bawah. Kita pilih yang paling atas. Maka nanti secara otomatis akan keluar sesuai halamannya. Nah, yang konten ini silahkan dihapus saja boleh. Oke, jadi nanti sudah jadi seperti ini. Nah, kalau kalian mau ngecek misalnya di daftar isi di halaman 1 apakah benar? Ya, sudah di halaman 1. Kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Coba kita cek ya. 1.3 tujuan penelitian apakah di halaman 4 punya saya? Ya, ini tujuan penelitian dia ada di halaman 4. Oke, yang sudah sukses boleh angkat tangannya supaya saya tahu berapa anak yang berhasil hari ini.